Tuhan datang dalam daging untuk selamatkan manusia. Oleh kasih-Nya Dia lakukan karyanya, landasannya adalah kasih. Tuhan datang dan menderita untuk selamatkan mereka yang cemar. Dia tanggung derita, Dia terus tunjukkan kasih-Nya yang tak terukur. Dia tak mau satu jiwa pun hilang. Manusia tak peduli takdirnya, tak mengerti bagaimana sayangi hidupnya. Hanya Tuhan yang kasihi manusia. Salam saudara-saudara, selamat pagi, Tuhan memberkati Anda sekalian. Sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, surahkanlah kiranya Roh Kudus-Mu kepada kami, agar hamba-Mu mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan anak-anak-Mu yang mendengarkannya, semuanya juga mendapat berkat dari firman Tuhan. Dengar kiranya doa kami ini ya Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita pada pagi hari ini terambil dari surat Ibrani atau surat Heber pasal 10 ayat 36 yang katanya sebagai berikut. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara-saudara, surat ini ditulis kepada orang-orang Yahudi atau orang Ibrani yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias dan sebagai Juru Selamat. Mereka telah meninggalkan kepercayaan mereka yang lama, yaitu bahwa manusia akan boleh selamat apabila orang itu dapat memenuhi semua tuntutan-tuntutan hukum Taurat dalam hidupnya. Mereka kini telah meninggalkan komunitas yang lama dan telah masuk ke dalam komunitas ataupun persekutuan yang baru, yaitu komunitas atau persekutuan orang-orang percaya bahwa keselamatan itu hanya diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Putra Tunggal Allah Bapa, dan Yesus Kristus adalah Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Pertobatan seperti ini tentu sajalah mengakibatkan gesekan dan menimbulkan pertentangan antara mereka yang baru percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat dengan komunitas atau persekutuan selama ini yang mereka sudah tinggalkan. Mereka dimusuhi. Bahkan ada orang-orang yang dipersekusi, dianiaya, sehingga ada di antara mereka yang mengalami penderitaan akibat kepercayaan mereka yang baru kepada Yesus Kristus sebagai Mesias. Diduga saudara-saudara bahwa ada di antara mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus itu sebagai Juru Selamat,
kembali bertanya, mengapa Yesus sebagai Mesias belum juga kembali sebagai pemenang dan mengalahkan semua penguasa-penguasa dunia ini? Bukankah dalam kitab suci mereka, di dalam kitab Taurat, dikatakan bahwa Mesias itu adalah pemenang dan mengalahkan semua kuasa yang ada di muka bumi ini. Itulah tujuan surat ini, saudara-saudara, tujuan surat Ibrani ini, yaitu meneguhkan iman orang-orang percaya yang hidup di abad pertama. Demikian juga kepada kita tentunya, Pak, yang hidup pada waktu sekarang ini. Agar kita tetap teguh beriman kepada Yesus. Tertulis dalam surat ini di pasal 10 ayat 35 katanya, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Juga tertulis di Ibrani 33 ayat 12-14 begini. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya dengan di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Jadi saudara-saudara, kita harus tetap bertekun apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Sebab kita meyakini bahwa suatu waktu nanti pengharapan kita akan kehidupan yang kekal, yang jauh lebih mulia dan berharga akan menjadi milik kita apabila kita tetap setia kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Tidak ada gunanya kita mundur dari iman kita kepada Yesus Kristus. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 3, Tuhan Yesus berjanji, Tuhan Yesus berkata, sesudah aku pergi menyediakan tempat untuk kamu, aku akan kembali dan menjemput kamu sekalian, supaya di mana aku berada, di situ juga kamu semua akan berada. Tadi kita sudah baca dari surat Ibrani di atas tadi, saudara-saudara. Katanya, di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang datang. Sangat disayangkan apabila kalau kita mundur lagi kepada kepercayaan lama, Yesus akan datang dan kita tidak beriman kepadanya lagi. Oleh karena itu, Yesus yang pasti akan datang itu pada waktu yang kita tidak duga-duga, kita didorong untuk tidak kembali kepada kepercayaan kita yang lama. Yesus akan datang pada waktu yang tidak kita duga-duga. Oleh karena itu, kita didorong untuk tidak kembali kepada kepercayaan kita yang lama. Jangan kita sia-siakan penderitaan Kristus untuk kita yang mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus semua dosa-dosa kita. Oleh karena bila kita mundur, bila kita kembali meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus, itu merupakan suatu kerugian yang berlipat ganda yang akan kita derita. Janji Kristus merupakan penghiburan karena tidak selama-lamanya kita akan mengalami penderitaan di muka bumi ini. Dengan pasti, saudara-saudara, kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, walau bagaimanapun susahnya yang kita derita di dunia ini, atau sebaliknya, walau bagaimanapun glamornya kehidupan kita, itu semua akan kita tinggalkan, karena semuanya pada waktunya akan berakhir. Di ayat-ayat surat Ibrani tadi kita baca lagi begini. Ibrani 10 ayat 34-36. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu
menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, katanya, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Marilah saudara-saudara, kita tetap bertekun dalam iman kita. Karena pada waktu yang ditetapkan oleh Allah sendiri, kita akan memperoleh janji yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan tinggal bersamanya untuk selama-lamanya, untuk kekekalan dalam kehidupan yang bahagia, dalam kehidupan yang tidak berkesudahan di dalam kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita tetap setia di dalam hidup kita, di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Berkuasalah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar supaya apapun yang kami alami di dalam hidup kami, sebagai orang-orang percaya kepadamu, apakah kehidupan kami susah atau senang, kami tetap berpegang pada janji-Mu yang teguh itu. Dalam kesempatan ini, ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GBKP Cililitan. Kami berdoa agar anak-anak Tuhan yang menjadi anggota GBKP Cililitan tetap Tuhan berkati, sehingga walaupun latar belakang kehidupan mereka beraneka ragam, mereka tetap bersatu dalam pengharapan yang teguh akan kasih-Mu. Berkati juga pendeta kami, Pendeta Filipus Tarigan, yang kami kasihi beserta keluarganya, agar tetap sehat sejahtera dan mampu menghadapi tantangan pelayanan yang berat dan cukup beraneka ragam. Biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan di lingkungan yang beraneka ragam tempat lokasi gereja GBKP Cililitan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Di dalam masa-masa menjelang pemilu yang akan datang ini, Tuhan, kiranya Tuhan berkuasa di atas negara dan bangsa kami, agar tetap terjamin keamanan dan pemilihan yang akan diadakan pada tahun 2024 yang akan datang, dengan pertolongan Tuhan, dapat berjalan dengan baik dan sukses sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong pemerintah kami, ya Tuhan, agar dapat menguasai seluruh keadaan, dan di dalam negara kami mengalami kedamaian dan kesehatian. Terimalah doa kami ini, ya Tuhan, yang kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajari kami berdoa, yaitu doa Bapa kami, yang di sini kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam saudara-saudara, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.